Amin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, hati-hati dengan hutang karena urusan ini sangat berat. Hutang membuat jiwa tergantung di akhirat. Menunda pembayaran hutang padahal mampu adalah sebuah kezoliman dan dapat menjadi sumber kesusahan hidup. Sebagaimana tema kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama simak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Bapak Haji Mulyadi Sasmita, dengan tema hati-hati dengan hutang. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau lihat wajahnya nih, wajahnya cerah-cerahan, wajah bahagia karena nggak ada hutang. Jadi kalau orang nggak punya hutang, insya Allah bahagia. Orang punya hutang, maka hidupnya nggak akan bahagia. Kenapa? Karena hutang itu bikin gelisah di malam hari dan terhina di siang hari. Makanya mukanya nggak cerah. Ini yang sekarang mukanya cerah semua, ya, karena sudah lunas hutangnya. Bagian salah satu tanda baik seseorang itu, kata Nabi, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau Allah kasih tanda baik pada diri kita itu, diberikan kita pemahaman terhadap agamanya. Jadi dengan bapak, ibu atau ibu datang ke sini, ini merupakan ya tanda baik yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, bukan tanda baik itu karena diberikan banyak harta dan sebagainya, tapi diberikan kepahaman terhadap agama, itu adalah tanda baik Allah kepada kita. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang prahara hutang. Jadi hati-hati terhadap hutang. Nah, kalau kita bicara hutang, hutang itu sebetulnya hukumnya kan boleh-boleh saja. Artinya mubah. Artinya Nabi sendiri juga pernah berhutang. Bahkan Nabi berhutang dengan Yahudi. Ya, sebagai jaminannya adalah baju perangnya. Nabi juga berhutang. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ya subnya aja tentang bahaya hutang. Nah, Nabi SAW di setiap sholat, di akhir sholat itu selalu bermohon kepada Allah, di antaranya perlindungan dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak melakukan perbuatan dosa dan dari hutang. Nah, sehingga ya sahabat bertanya, mengapa Nabi kok sering sekali mohon perlindungan kepada Allah dari hutang? Ya, maka Nabi mengatakan, ya, innar rajul idza gharima kadzdzaba haddasa wa fakadzdzaba wa ada fa'hlafa. Jadi kata Nabi, sesungguhnya seseorang itu apabila dia memiliki hutang, maka yang dikatakannya pasti dusta. Wa idza wa'ada fa'hlafa, dan apabila dia berjanji
dia mengingkarinya. Jadi orang kalau sudah biasa hutang akan muncul sifat-sifat kemunafikan pada dirinya. Makanya Nabi SAW di akhir sholat selalu mohon perlindungan dari hutang itu. Nah, apa bahayanya hutang? Yang pertama, orang yang punya hutang itu akan terhalang masuk surga sekalipun banyak amal baiknya. Ya. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan man faraqo ruhul jasadi. Jadi man faraqo ruhul jasada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah minal kibri wal gulul wad dain. Kata Nabi, barang siapa yang ruh terpisah dari jasadnya. Artinya kalau kita sudah meninggal dunia dan kita terbebas dari 3 hal dakhalal jannah, maka kita akan masuk surga. Ya. Jadi kalau kita terbebas dari 3 hal ini, kata Nabi, kita masuk surga. Tapi kalau kita tidak terbebas, belum terbebas dari 3 hal ini, maka akan terhalang masuk surga sekalipun amalnya banyak. Apa 3 hal itu? Yang pertama, al-kibri, sombong. Jadi kalau ada kesombongan itu nggak akan masuk surga, walaupun sedikit sebesar biji sawi. La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga bi qalbihi, ya, yang di dalam hati misqala dzarratin, ya, itu walaupun sebesar biji sawi minal kibri, dari kesombongan. Dulu iblis itu tinggal di surga. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, disuruh bersujud, dalam arti bukan bersujud untuk mengabdikan diri kepada selain Allah, tetapi bersujud untuk memberikan penghormatan bahwa kelak Adam akan dijadikan sebagai khalifatul ardh. Ya, tapi iblis mengatakan dengan sombongnya, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api sementara Adam dari tanah. Iblis mengatakan unsur api lebih mulia dari tanah. Dia sombong. Maka dilaknatlah iblis itu oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Akhirnya yang tadi di surga dikeluarkan dari surga. Nah, kita kalau ada kesombongan, ya, sedikit atau sebesar biji jawi sekecil itu enggak akan masuk surga. Ya. Nah, jadi kalau kita terbebas dari kesombongan, maka insya Allah, ya, salah satu yang akan mengantarkan masuk surga dengan selamat. Nah, ibu-ibu sekalian, orang bisa sombong bisa jadi karena hartanya. Dia kaya raya, sombong. Ya, gampang, ya. Orang kaya itu ya terpicu atau pengaruh sehingga dia bisa sombong. Dan tokoh orang kaya yang sombong ini dalam Quran dikatakan sama Qarun. Qarun, ya, ini 3 orang ini masa hidupnya di masa Nabi Musa, yaitu nanti Fir'aun sombong karena jabatannya dan juga karena kedudukannya tadi, ya, dia sebagai raja bahkan mengangkat diri sebagai Tuhan. Qarun sombong karena hartanya, dan yang ketiga Haman sombong karena ilmunya. Jadi Haman ini, ya, penasehatnya Qarun dan dia pinter, bahkan yang merancang bangunan tinggi itu adalah Haman. Tapi kepintarannya, ilmunya ini menjadikan dirinya sombong. Qarun kaya, sombong,
sampai dia mengatakan apa yang aku dapat ini tidak ada campur tangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sombong dia. Ini akan usaha saya sendiri. Begitu pula Fir'aun sombong karena jabatannya raja dia. Nah, jadi orang bisa sombong karena 3 hal tadi, karena harta, karena jabatan, juga karena ilmu. Ya, ustadz sombong karena ilmunya. Kalau ada kesombongan, tadi sedikit pun tidak akan masuk surga. Nah, kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang akan menghalangi kita masuk surga yaitu gulul. Gulul itu khianat. Diberikan amanah, dia mengkhianati, maka gulul. Setiap kita itu adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Jadi kita adalah pemimpin, paling tidak pemimpin untuk diri sendiri. Ya, ibu pemimpin di dalam rumah tangganya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, kalau dia berkhianat, nah itu akan menghalangi dia masuk surga. Dan yang ketiga yang akan kita bahas ini adalah tentang ad-dain, yaitu hutang. Jadi orang kalau punya hutang, sekalipun amal solehnya banyak, dia akan terhalang masuk surga. Ya. Ibu rajin ikut taklim, rajin melakukan kegiatan amal soleh, ya. Itu tetapi ketika meninggal dunia dia masih punya hutang, belum sempat dibayarkan, dia tidak akan masuk surga. Jadi terhalang. Jadi inilah dahsyatnya, ya, bahayanya orang yang punya hutang kemudian meninggal dunia belum sempat dibayarkan. Makanya Nabi setiap sholat itu sebelum salam minta perlindungan kepada Allah, minal ma'sami wal maghram, dari banyak melakukan perbuatan dosa dan perbuatan hutang. Ya. Nah, jadi kalau terbebas, ya, tadi man farqa ruhul jasada wa huwa bariun min salasin, ya, dakhalal jannah minal kibri wal gulul khianat waddain, yaitu hutang, waddain. Nah, hutang. Jadi yang pertama bahayanya, ya, ancamannya kita terhalang masuk surga. Kemudian, ya, bahaya yang kedua, orang yang meninggal dunia yang dia masih punya hutang, belum sempat terbayarkan hutangnya, maka ruhnya terkatung-katung. Ya, kata Nabi SAW, nafsul mukmin, jiwa seorang mukmin itu mu'allaqatun bidainihi, dia tergadai pada hutangnya. Ya, hatta yuqda anhu, sampai hutang itu terlunasi, terbayarkan. Jadi ketika, ya, kita meninggal dunia dan hutang itu belum sempat dibayarkan, maka ruhnya terkatung-katung. Jadi dia itu sekalipun banyak amal kebaikan solehnya, belum bisa menikmati surga, belum bisa masuk surga. Jadi orang ini belum ada keputusan dari Allah. Ya, amalnya banyak, ya, harusnya dia sudah bisa menikmati surga, dia belum bisa menikmati surga. Kenapa? Karena punya hutang yang belum sempat dibayar. Ya, padahal amal-amal yang lain banyak, tapi masih punya hutang. Jadi dia, ya, terkatung-katung saja, ya, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ruhnya terkatung-katung. Jadi dia menderita,
ya. Nah, kemudian ya. Jadi kalau sudah terbayarkan hutangnya, ya baru tadi ada putusan dari Allah, ya silakan masuk surga gitu ya. Nah, bahaya yang ketiga. Kalau kita meninggal dunia masih punya hutang, yang ketiga kata Nabi, man mata wa alaihi dainan falaisa sama dinarun wala dirham walakinnaha alhasanat wassayyi'at. Jadi ketika kita meninggal dunia masih punya hutang, nanti di akhirat sebagai alat bayar kita adalah amal-amal soleh kita. Ya, makanya ini orang yang bangkrut ini, ya. Jadi ketika di dunia ini banyak amal soleh kita, ya sholat wajib selalu tepat waktu, sholat sunnah, duha, tahajud selalu dijalankan, sedekah, puasa Senin Kamis dan sebagainya, pokoknya banyak, ya. Tetapi ketika dia mati meninggalkan hutang, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Tadi azabnya itu adalah, ya, alat bayarnya adalah kebaikan, amal soleh yang kita lakukan. Sama dinarun wala dirham. Karena apa? Karena di sana itu nggak ada alat bayar. Jadi alat bayar itu ya dirham, ya, kemudian dinar, kalau sekarang rupiah, dolar, real gitu ya. Nah, di akhirat tidak ada money changer. Ya. Jadi sebagai alat bayar hutang kita adalah amal soleh kita, kebaikan kita. Nah, jika segala kebaikan amal soleh kita, pahalanya sudah kita buat bayar hutang, tetapi masih belum cukup hutang itu terlunaskan, masih ada sisa hutang yang belum terbayarkan dengan amal soleh kita, maka yang piutang, orang yang menghutangkan, dia punya dosa, maka dosa orang yang memberikan hutang diberikan kepada orang yang berhutang. Ini mengerikan sekali. Ya. Nah, jadi sebagai alat bayar, alat gantinya itu adalah amal-amal soleh, amal-amal kebaikan kita. Ya, yang tadinya harusnya kita banyak amal soleh masuk surga, begitu tadi ada tuntutan orang yang menghutangi kita, maka ya pahalanya diberikan, dosa orang yang berikan hutang diberikan kepada kita, yang tadinya kita mungkin masuk surga, kita malah masuk neraka. Bahkan lebih ini lagi, Nabi mengatakan yukfar lis sahidi kullu dzanbin ilad dain. Ya, akan diampuni seluruh dosa-dosa orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid itu dosanya diampuni. Bahkan dia tidak mendapatkan yang namanya sakaratul maut. Dia tidak mendapatkan siksa kubur. Dia itu bisa memberikan syafaat 70 keluarganya. Dia itu bisa berjalan secepat kilat di Sirat. Luar biasa kemuliaan keutamaannya orang yang mati syahid. Tapi tadi yukfar lis sahidi kullu dzanbin ilad dain. Kecuali kalau dia punya hutang, itu enggak bisa doya hutang itu diampuni sebelum dia bayarkan hutang. Ya, yang mati syahid aja sulit. Ya, nggak diampuni oleh Allah, sulit masuk surga. Apalagi kita yang bukan mati syahid. Siapalah kita, ya, yang mungkin amalnya baru sedikit, ya, mati lalu punya hutang, nah itu mengerikan sekali. Ya. Nah, berikutnya orang yang
mati meninggalkan hutang itu ketika dia nanti dibangkitkan berjumpa dengan Allah, ya, dikatakan laqiyallahu sariqon, maka status dia dikatakan sebagai pencuri. Jadi nanti dibangkitkan dia berjumpa dengan Allah, statusnya maling. Ya. Kenapa? Karena dia berhutang, dia tidak mau membayar hutang, sama saja dengan maling. Ya. Jadi orang yang berhutang statusnya kalau belum sempat terbayarkan ketika dia hidup, maka dia disebut pencuri, maka akan diberlakukan qisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipotong-potong tangannya sama seperti pencuri. Nah, ini azab yang sangat mengerikan ya bagi orang yang berhutang. Makanya ya tadi Nabi selalu berdoa agar dijauhkan dari hutang. Karena bahayanya luar biasa. Azabnya luar biasa. Nah, berikutnya orang yang berhutang, suatu ketika Nabi sedang duduk-duduk dengan sahabatnya. Ya. Kemudian datanglah sahabat yang lain membawa jenazah. Lalu sahabatnya meminta, ya Rasulullah, solatkanlah jenazah saudara kami. Ya. Rasul tidak langsung segera menyolatkan, tapi Rasul malah bertanya, apakah jenazah ini meninggalkan hutang? Apakah jenazah ini punya hutang ketika dia hidup? Ya, jawabnya iya. Ya. Kalau iya, apakah dia meninggalkan warisan? Ya, mungkin bisa untuk menutupi hutangnya. Lalu Nabi mau menyolatkan. Ya, ada lagi jamaah atau jamaah jenazah itu. Kemudian saudara minta solatkan. Nabi juga mengatakan, apakah jenazah ini punya hutang? Tidak. Apakah jenazah ini meninggalkan warisan? Tidak. Maka Nabi menyolatkan. Nah, suatu ketika ada juga yang datang, sahabat ini membawa jenazah, meminta Rasul untuk menyolatkan. Nabi pun selalu bertanya, apakah jenazah ini punya hutang? Ya, dia punya hutang 2 dirham. Apakah jenazah ini meninggalkan warisan? Tidak, jenazah ini tidak punya warisan yang ditinggalkan. Maka kata Nabi, ya, salatkanlah saudara, sholli sahabikum, salatkanlah saudaramu. Nabi enggan menyolatkan jenazah yang punya hutang. Tuh. Ya. Tapi sahabat yang lain disuruh menyolatkan. Akhirnya pada saat itu kan ya ada seorang sahabat yang bernama Abu Qatadah. Ya Rasulullah, saya yang jamin hutang mayit ini, jenazah ini yang 2 dirham itu. 2 dirham berapa sih, Bu? 1 dirham itu kalau emas 4,25 kilo ya, 4 gram. 4,25 gram. Oh, 2 kilo banyak banget. Dikali 2 berarti 8,5 gram. Emas sekarang berapa? 2 juta, berarti 17 juta. Ya. Berarti punya hutang 12 juta kalau dikurskan sekarang. Maka Abu Qatadah yang menanggung, saya yang menjamin ya Rasulullah hutang jenazah ini. Karena ada jaminan, Rasul mau menyolatkan. Tadi kalau nggak ada jaminan, silahkan solatkan ya saudaramu itu. Ya. Nah, kemudian keesokan harinya Abu Qatadah bertemu Nabi. Ya Abu Qatadah, sudah kau bayarkan hutang saudaramu yang kemarin kau jamin? Kata Abu Qatadah, ya Rasul baru kemarin baru kemarin udah ditagih. Ya, ntar dulu ya.
Sampai hari ketiga baru, ya Rasulullah, alhamdulillah sudah aku tuntaskan semua hutang jenazah tersebut. Ya, maka Rasul mengatakan sekarang jenazahnya itu sudah dingin kulitnya. Ternyata orang yang punya hutang dikubur itu kulitnya panas. Ya, maka Nabi ketika Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah sudah saya bayarkan hutang 2 dirham itu. Maka Rasul mengatakan, alhamdulillah sekarang jenazah yang ada di kubur itu kulitnya sudah menjadi dingin. Nah, jadi ini luar biasa dahsyatnya yang namanya hutang. Yang suka ngutang kan ibu-ibu. Ya, ibu suka ngutang. Kalau saya mah nggak ngutang lah. Ya, itu pakai kutang bukan ngutang namanya. Ya, jadi kalau hutang itu sungguh dahsyat sehingga tadi Nabi SAW selalu di setiap sholatnya minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyak melakukan perbuatan dosa dan hutang. Ini kadang orang kalau enggak hutang enggak berkembang. Rumah hutang, cicilan, motor cicilan, mobil, semua pokoknya ngutang. Padahal tadi bahayanya luar biasa. Boleh mengutang kalau memang darurat terdesak. Ya, misalkan tiba-tiba keluarga sakit, nggak punya duit, boleh tuh kita pinjam. Bu, saya mau pinjam duit 2 juta ini buat berobat bapak saya sakit. Nah, udah ada BPJS ya. Mungkin duitnya ada obat yang nggak dibayar BPJS. Ya, boleh kita mengutang buat beli makan, kalau nggak makan mati, boleh. Tapi bukan utang yang buat yang lain. Ya, beli mobil, sombong, mobil baru, tapi ngutang. Beli rumah, rumahnya bagus, tapi ngutang semua serba ngutang. Padahal tadi ini bahayanya. Padahal kan tadi ya harusnya kalau dia berhutang, nah ini nanti ada adab berhutang, ada yang menghutangi, yang piutang, ada yang berhutang. Ini satunya luar biasa nih. Ketika ibu punya banyak duit, ibu hutangin, itu dapat pahalanya besar. Makanya dulu salafus soleh itu selalu mencari amal soleh, pahala, ya. Itu dengan memberikan hutang-hutangan. Ya, karena ketika kita memberikan hutang, itu pahala kita akan terus mengalir sebesar yang kita hutangkan sampai dia selesai melunasi. Ketika sudah waktu jatuh tempo, ya, kemudian dia tidak bisa bayar, lalu datang ke ibu, Bu, maaf saya belum bisa bayar, saya bulan depan saja. Lalu ibu memberikan tangguhan, ya nggak apa-apa bulan depan saja. Maka 2 kali lipat pahala itu akan didapatkan. Makanya dulu orang-orang salafus saleh itu kalau ada yang pengen berhutang, ya, dan dia punya uang diberikan. Ya. Nah, coba dibuka Quran surat 280. Ya. 280. Jika orang yang berhutang kemudian kesulitan membayar hutang, ya, itu bagaimana perlakuan kita kepada orang yang berhutang. Nah, coba silakan dibaca itu. Dibaca, Bu. Iya artinya. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan.
Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Iya, jadi ketika orang yang berhutang itu kesulitan membayar, ya harusnya dia sudah membayar tanggal ini, bulan ini, tapi mungkin kesulitan. Maka dia datang, ibu mohon maaf saya belum bisa bayar hutang. Bolehkah saya bayar nanti di bulan berikutnya? Maka ketika ibu membolehkan, itu dapat lagi 2 kali lipat pahala dari dia meminjam tadi. Kalau katakanlah minjam dia 10 juta, ya kita dapat 10 juta pahala sampai dia selesai bayar. Ketika kita memberikan tangguhan lagi, silakan nanti bulan depan 2 kali lipat, berarti 20 juta sampai dia bayar, jatuh tempo lagi. Kalau ternyata dia itu juga tidak bisa membayar hutang itu, ya apa kata Allah? Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, kalau dia nggak mampu lalu kita udahlah kita bebaskan, kita sedekahkan saja buat dia, maka itu luar biasa pahalanya. Kalau kita tahu apa pahalanya, dia akan mendapatkan naungan dari Allah di mahsyar nanti. Jadi ibu yang punya duit banyak lalu menghutangi orang, kemudian orang itu sulit bayar, ibu bilang saya bebaskan kamu sudah dari hutang, saya sedekahkan buat kamu, maka itu pahalanya luar biasa. Di Al-Quran katakan, ya itu kalau kita tahu betapa besarnya membebaskan hutang. Nah, makanya Bu yang punya duit tawarin nih, siapa yang mau hutang? Ya. Nah jadi tadi ketika Nabi SAW ditanya, kenapa kok Nabi selalu banyak berdoa minta perlindungan kepada Allah dari hutang? Tadi jawab Nabi, inna rajul idza gharima, sesungguhnya seseorang kalau dia apabila dia punya hutang, haddasa wa fakadzaba, apabila dia berkata dia dusta. Ya. Wa wa'ada fa akhlafa, apabila dia berjanji pasti ingkar. Ini orang kalau biasa hutang ngomongnya kan suka membual, ya. Nah, jadi berbagai macam cara dia lakukan supaya dia dapat pinjaman, walaupun dia berbohong, walaupun nanti berjanji ya kapan, besok, tar, minggu depan, tapi pas waktunya enggak, bohong lagi, selalu bohong begitu. Ya, jadi ini menumpuk nih, 1 dosa enggak bayar hutang, 2 muncul sifat munafik. Ya, orang yang tidak bayar hutang susah masuk surga. Ya, kemudian di akhirat tadi segala amal kebaikannya buat bayar hutang. Kemungkinan yang tadinya masuk surga bisa masuk neraka. Ditambah lagi ada kemunafikan. Ya, ayatul munafik salah. Apa tanda-tanda munafik itu 3, idza hadasa wa kadzdzab. Jadi apabila berkata dusta, apabila beri amanah ia khianat, apabila berjanji dia ingkari. Ya, munafik tempatnya di mana? Di mana tempatnya munafik? Surat 4 ya, ayat 145. Ya. Di mana tempatnya munafik? Nah, innal munafikina fi darkil asfal minan nar. Jadi orang munafik itu dia akan ditempatkan neraka yang paling bawah. Jadi sudah jatuh ketiban tangga tuh. Jadi kalau orang biasa hutang, kata Nabi, perkataannya akan dusta dan janjinya akan diingkari. Ya.
maka selalu mohon perlindungan. Nah, jadi ada adab hutang. Nah, ketika kita memberikan hutangan, niatnya itu ta'awun, saling tolong menolong. Ya, niatnya itu membantu sesama manusia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah ya dalam kebaikan dan takwa. Jadi ketika kita memberikan pinjaman itu niat kita tulus kepada Allah untuk menolong saudara kita yang sangat memerlukan. Ya. Nah, tadi di dalam Quran surat 282 itu tentang adab berhutang. Ketika berhutang ya, maka disuruh faktubu, maka catat. Ya. Jadi yang punya hutang catat. Bahkan di situ dihadirkan 2 orang saksi, 2 laki-laki. Kalau satu laki-laki, kalau ada perempuan berarti 3, perempuannya 2. Jadi perwakilan saksi itu kalau perempuan 2, laki-laki cukup 1. Ya. Jadi tercatat, disaksikan, lalu kapan dia akan melunasi. Itu harus ada jatuh tempo. Dan ketika dia menghutangi orang, jangan mengharap lebih dari nilai yang diberikan. Ya, kalau itu namanya riba. Ya, ada ziyadah, ada tambahan riba. Atau enggak ada tambahan tapi mengharap ya nanti kalau dia sudah melunasi mudah-mudahan dapat hadiah. Ya, ada tentengan. Jangan berharap, pokoknya niatnya membantu. Apalagi nanti dalam hati kita nggak apa-apa. Kalaupun nggak bisa bayar itu pahala buat saya. Kalaupun dia bisa nyaur ya itu pendidikan buat dia. Ya nggak bisa juga saya sedekahkan gitu. Jadi senang ketika dia memberikan hutangan, itu senang untuk ta'awun, ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, kemudian yang berhutang harus ada tekad yang kuat, saya akan mengembalikan hutang itu sesuai dengan akad atau kesepakatan. Ya. Jadi harus ada kesungguhan. Saya mau hutang dan saya sungguh-sungguh akan bayar. Ya, jadi jangan ada keinginan atau di dalam hati berhutang, gua nggak mau bayar. Gua hutang ntar gua kabur, ya ganti alamat dan sebagainya. Jadi orang tuh kalau udah punya utang banyak udah kalap, pokoknya gelisah lah. Ya pagi nggak ada di mana-mana. Karena tadi hutang gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Malam nggak bisa tidur, sudah jatuh tempo besok. Ya Allah, belum ada buat hutang, bayar hutang. Nggak bisa tidur tuh orang punya hutang. Dan ketika besok datang penagih, debt collector nagih, ya marah-marah, tetangga yang tadi nggak tahu pada tahu semua, terhina. Oh, pantesan lu punya panci bagus boleh ngutang, punya ini bagus boleh ngutang, ketahuan tuh, terhina dia. Ya, jadi terhina. Lagi bawa mobil, tiba-tiba di stop, belum bayar hutang diambil. Ya, pulang jalan kaki. Ya. Jadi jauhkanlah dari yang namanya hutang. Jadi kalau ibu berhutang ada keinginan dan kemantapan hati, saya akan bayar secepatnya. Jadi kalau sudah punya duit jangan nunggu jatuh tempo, bayarkan aja. Ini kadang kalau belum jatuh tempo, ya masih lama nanti aja. Ada duit dipakai buat beli ini, habis giran jatuh tempo, duitnya nggak ada. Ya, jadi kalau ada uang segera bayarkan hutang karena kita belum tahu mati kita kapan. Ya, kalau sudah punya segera. Di antara yang harus segerakan, pertama, kalau sudah dapat jodoh segera nikah. Kalau sudah punya duit segera bayarkan hutang, jangan ditunda-tunda. Ya.
Nah, kemudian jangan pernah ada keinginan untuk lari dari hutang, karena dipastikan Allah tidak akan memberikan kepadanya kebahagiaan. Misalkan ya orang koruptor kabur ke luar negeri, di sana dia menikmati semua hasil korupsinya misalkan, enggak akan mendapat kebahagiaan dan hartanya semua akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada enggak akan mendapat kebahagiaan. Karena ada orang tuh pengen hutang tapi pengen kabur. Ya, saya punya hutang sekian M tapi niatnya saya kabur. Ya, saya bikin identitas baru. Identitas yang lama ditinggalkan, nomor handphone ganti semua. Maka dimanapun dia berada, sebanyak apapun duit yang dia bawa, dia nikmati, tidak akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Terlebih nanti di dunianya saja tidak mendapat kebahagiaan, apalagi nanti di akhirat. Udah itu. Ya. Udah luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ya, hutang walaupun hukumnya mubah tapi berhati-hatilah. Jangan terbiasa hutang, dikit-dikit ngutang. Dikit-dikit ngutang, kok ngutang sedikit? Kalau ngutang yang banyak. Ya. Nah, jadi tadi ada keinginan melunasi hutang dengan cepat. Nah, kalau dia berhutang karena tadi terdesak, karena kebutuhan, ya, yang memang tadi kalau nggak hutang mungkin akan terancam jiwa seseorang. Ya, maka kalau dia berhutang lalu sungguh-sungguh, kalau saya punya rezeki saya akan segera bayar, maka Allah akan mudahkan baginya untuk mendapatkan rezeki dan untuk membayar hutang. Nah, suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Dia di luar waktu sholat, dia datang ke masjid. Di masjid dia ibadah, dia sholat. Lalu dia bermunajat kepada Allah agar diberikan jalan keluar terhadap hutang. Nah, Nabi tiba-tiba kok ya langkah kakinya ya menuju masjid. Biasanya nanti Nabi kan biasanya jelang-jelang ini baru masuk ke masjid. Sholat intinya sholat sunnahnya di rumah, fardu langsung ke masjid. Ini jauh waktu sholat ya, Nabi keluar dari rumah menuju masjid Nabawi, kan rumahnya dekat sebelah masjid Nabawi. Nah, kok didapati ada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah itu ya tumbenan nih, biasanya enggak ke masjidnya, kok ini buru-buru ngasih jauh sholat sudah ada di masjid. Akhirnya berceritalah bahwa dirinya sedang memiliki hutang yang banyak. Akhirnya Nabi memberikan satu doa agar Abu Qatadah yang kalau kamu baca ini pagi petang kamu baca, maka Allah insya Allah akan memberikan solusinya. Hutangmu akan bebas. Apa itu doanya? Yang ibu kalau sebelum sholat suka dibaca. Allahumma inni a'udzubika, yang 8 itu, minal hammi wal hajan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Jadi orang tuh kalau punya utang gelisah, maka minta kepada Allah minal hammi wal hajan. Kemudian minal ajzi wal kasal, dari ya kelemahan dan rasa malas. Ya, itu 4. Jadi minal hammi wal hajan, minal ajzi wal kasal, ya dari gelisah dan sedih, dari takut dan malas, ya, minal jubni wal bukhl, ya, dari rasa takut, dan tadi bakhil itu ya bukhl, pelit, ya. Kemudian min golabatid dain wa qahrir rizal, dari terlilit hutang dan penindasan manusia. Nah, itu diajarkan oleh Nabi kepada Abu Umamah yang memiliki banyak hutang, yang dia gelisah ini gimana cara bayar hutang.
Maka tidak lama dia amalkan doa Nabi itu, akhirnya Abu Umamah bisa menyelesaikan hutang. Nah jadi kalau ibu kita nih banyak hutang, baca itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal adzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rizal. Jadi doa bayar udah hafal Bu? Alhamdulillah, rupanya banyak hutang juga nih. Ya, biasanya nih orang yang punya hutang harus hafal. Kalau ibu nggak hafal, oh saya nggak punya hutang. Nah, kemudian ada lagi ya di masa sahabat di Sayyidina Ali datang seorang budak Muqtabah ini, budak yang sudah ada perjanjian ingin merdeka. Dia harus membayar tadi bayaran tebusan, ya. Lalu dia datang kepada Sayyidina Ali, wahai Amirul Mukminin, ya, wahai Sayyidina Ali, ajarkan aku satu doa yang dengannya aku bisa menyelesaikan hutang. Aku ingin merdeka. Jadi budak ingin dimerdekakan, ya, dia harus membayar, ya, uang tadi, ya. Maka Sayyidina Ali mengajarkan, ya, maukah kamu aku ajarkan doa yang diajarkan Rasulullah kepadaku? Apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak mengambil yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak meminta kepada selainmu. Nah itu jadi banyak tuh, ya, membaca doa itu dari dua, ya. Kemudian dari Nabi ada lagi yang Nabi sendiri setiap sholat membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyaknya melakukan dosa dan hutang. Nah, jadi ini ajarkan. Nah ini kalau hutang yang bukan dari ribawi. Bagaimana kalau hutang di bank lagi? Itu dosa lagi tuh. Ini kalau hutang yang non riba. Ya, ibu punya duit, saya pinjamkan, itu kan nggak ada lebihan, ya. Itu saja ancamannya luar biasa itu. Bagaimana kalau hutang riba? Apalagi sekarang ada pinjol, cukup dengan foto KTP dipoto gitu ya. Saya pernah ditelepon tuh. Rupanya mungkin nama saya sebagai penjamin kali. Ada nomor telepon saya di situ, dihubungin terus. Ya. Apa kenal ini? Saya bilang nggak kenal, dibilang bohong dia. Ya, saya bilang nggak kenal, orang belum pernah tahu. Ya, tiba-tiba dihubungi, Bapak kenal ini, dia punya hutang belum sempat dibayarkan. Tolong Mas sampaikan, kalau enggak itu setiap hari bisa berapa kali nunggu. Sampai saya ini kok jadi saya yang stres. Saya nggak punya. Tiba-tiba nggak tahu itu nomor saya di situ ada katanya. Ini kalau dia nggak bisa, ini penjaminnya ini hubungi ini. Ya, sampai saya kesel, sampai saya bilang, sudahlah Pak, kita ketemu saya di mana? Saya bilang, saya ini nggak tahu sama orang tersebut. Akhirnya saya laporkan, ada teman, udahlah laporkan saja ke ini, kemudian nanti diblokir nomor itu. Akhirnya betul tuh, tidak ada telepon lagi. Jadi bisa jadi tadi, ya entahkah itu mungkin siapa atau mungkin saudara kita dan sebagainya. Itu ngasih nama dan nomor telepon ini. Nah itu pinjol itu riba berlipat-lipat lagi. Sementara kita kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ada'afam mudha'afa. Ya, jadi janganlah kalian memakan harta dengan cara riba.
Jadi hutang yang bukan ribawi saja itu ancamannya dahsyat banget, apalagi kalau itu dengan riba. Minjem 1 juta lebihannya misalkan, ya berapa kalau riba? Mungkin jadi 1.200.000. Nah 200-nya itu kan riba. Sementara dosa riba yang paling kecil itu adalah menjinahi ibu kandung sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil. Ya. Nah, jadi minjam di bank ya riba. Jadi udah numpuk-numpuk tuh. Hutangnya sudah dosa, minjam ke rentenir ya. Kan sekarang ini banyak rentenir ke kampung-kampung, ke desa-desa kan. Seolah-olah dia menjadi pahlawan. Ya, pokoknya Bu tenang aja. Ibu butuh berapa? Saya kasih pinjaman nih. Tapi ibu harus bayar begini. Nggak bisa bayar, akhirnya rumahnya diambil. Rumahnya ditarik. Itu banyak di kampung-kampung. Maka sekarang banyak itu di tiang-tiang listrik. Ya, di sini tidak ada rentenir. Rentenir dilarang masuk ke wilayah ini. Sekarang begitu, Bu. Saking udah banyak korbannya. Yang tadinya punya rumah sekarang dijual semua. Itu pun belum terlunasi juga. Sudah jual rumah masih punya utang. Terus lagi berbunga-bunga lagi tuh. Ya. Nah, jadi masalah hutang, kemudian tambah lagi tadi kita terjerat riba. Ya, yang semua numpuk tadi, dosa besar numpuk di situ. Ya, bisa tadi perbuatan orang-orang munafik bisa kita lakukan. Itu awal dari berhutang. Jadi hutang ini sumber malapetaka yang terus menumpuk, yang pada akhirnya ibu tadinya sudah banyak amal solehnya dan insya Allah masuk surga, dengan hutang itu bukan masuk surga tapi masuk neraka. Ibadahnya habis untuk bayar hutang. Jangankan kita, yang mati syahid tadi, yukfar lis syahidi kullu dzanbin. Orang mati syahid semua dosa-dosa diampuni, ilad dain, kecuali hutang. Nah, jadi kita harus banyak-banyak berlindung kepada Allah. Adalah nikmati saja yang ada. Ya, enak itu kalau nggak punya hutang itu nikmat. Walaupun duit banyak nggak punya hutang enak itu. Iya, masa duit banyak hutang, jangannya duit banyak tapi gua ngutang juga. Sekarang ini ada yang memang hutang itu jadi hobi, Bu. Ya, ya saya nggak usah sebutkan lah, ada. Ya, dia orang kaya, kemudian banyak tanahnya, lalu dia pinjam ke bank, dia bangun kontrakan banyak. Duitnya boleh ngutang di bank. Beres, dia beli lagi tanah, dia pinjam lagi. Jadi udah hobi tuh. Jadi udah hobi ngutang. Dia nggak tahu sampai kapan. Padahal kan usia kita itu kata Nabi, a'maru li ummati baina sittin wasabin wa aqallu mayujadalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampauinya. Ya, jangan sampai kita lagi transaksi hutang mati. Ya, masih banyak hutang belum. Ya, ya kan banyak harta warisan saya. Ya bisa jadi kalau nanti itu ahli warisnya berebut, ya nggak mau menyelesaikan hutang bapaknya, itu kan urusan bapak bukan urusan saya kan gitu. Ya, nah itu celaka. Makanya ketika nanti seseorang meninggal dunia, kalau dia meninggalkan hutang, jangan dibagi-bagi dulu warisannya sebelum dibayarkan hutang dan wasiat. Jadi kalau ada hutang, bayarkan hutang, tunaikan wasiat, berapa sisa warisan itu yang dibagi-bagi. Ya, bisa jadi tadi ahli warisnya nggak mau tuh bayar, itu mau urusan bapak, bukan urusan saya. Pokoknya ini mah saya nggak mau bayarin. Nah itu kan kasihan. Ya makanya, tapi kalau meninggalkan anak yang soleh, nah pasti walaupun hartanya misalkan yang ditinggalkan 5 miliar,
Wah, senang nih bapak meninggalkan harta 5 miliar, hutangnya 6 miliar. Wah, banyakkan hutangnya kan? Nih hutangnya yang belum sempat dibayarkan 6 miliar. Ya. Bukannya 0 jadi defisit 1 miliar itu kan. Jadi malah kurang yang harus dibayarkan. Nah, jadi seperti itu Bu, ya, bahaya hutang. Maka ya mari kita jangan hobi hutang, ya. Jadi pokoknya kalau nggak terdesak banget jangan berhutang. Dan sesama kita kalau memang ada uang lebih daripada disimpan, ya yang mau hutang silakan ke saya gitu aja. Ya, yang mau hutang silakan ke saya. Tapi juga jangan, oh ibu itu mah Masya Allah itu dia mengasih hutang, dia mah nggak berharap minta kembali. Jangan, tetap ya, jangan kita menzolimi orang lain juga. Dia sudah baik sama kita, malah kita orang yang berhutang lalu dia punya uang untuk bayar hutang, tapi dia tunda bayar hutang, maka itulah orang yang zalim. Jadi disebut kita orang zalim nih. Sudah punya duit. Ini kadang kan yang punya hutang, yang punya duit sama yang punya hutang malah takut kalau nagih. Ya, lu nagih mulu lu udah. Entar gua punya duit gua bayar. Jadi galakan dia. Padahal kita hanya mengingatkan. Kewajiban kita kan tawasobil haq wa tawasobis shawab. Nasihat menasihati, ya, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, itu mungkin Bu yang dapat saya sampaikan tentang prahara hutang atau bahaya hutang, sehingga kita harus berhati-hati ya dengan hutang. Dan kalau kita punya hutang, maka tadi banyak-banyaklah pergi ke masjid, ya. Seperti ya Abu Umamah tadi datang ke masjid, dikasih amalan doa oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya, dan seterusnya tadi sampai golabatid dain wa qahril rizal. Dan kemudian baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agni bifadlika amman siwak. Terus tambah lagi Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya, itu doa Nabi di setiap sholat selalu membaca itu. Ya, jangan sampai kita terlilit hutang yang menyebabkan perbuatan orang munafik kita lakukan. Saya hutang tapi akan muncul yang namanya dusta dan ingkar janji. Itu. Jadi menumpuk, akibat hutang menumpuk. Silakan kalau ada ingin didiskusikan, ditanyakan. Pada saya ibu-ibu juhur nanti yang di mau Bani bertanya. Saleh ada gultum setiap hari Senin jadwal saya. Silakan ibu-ibu bagi yang mau bertanya. Ya, ini yang punya hutang yang nanya bukan? Insya Allah bebas dari hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, di zaman sekarang ini kalau kita berhutang misalnya mencicil motor lah gitu kan. Nah ini adalah ada asuransinya ya Pak. Asuransi apabila kita yang berhutang ini meninggal, maka sisa hutangnya itu akan dibayar oleh asuransi ini gitu. Nah, apakah ini termasuk bahwa kita bebas dari hutang? Mungkin itu Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Nah, haram, asuransinya haram. Ya, ya, kalau alam lah. Tapi ulama banyak mengatakan yang asuransi itu banyak yang haram. Ya kalau kita ini kan jarang yang takabul. Ya ada leasing apa itu kan, yang leasingnya ya, macam-macam lah. Nah, kemudian ada orang ketiga kan gitu ya. Beda kalau ibu datang ke bank muamalat, misalnya bank syariah, Pak Bu saya mau beli mobil,
Ya udah, dibelikan tuh mobil, lalu bank muamalat menjual mobil itu kepada ibu. Itu boleh. Ibu beli mobil dengan muamalah. Jadi transaksinya bukan pinjam uang, jadi jual beli mobil. Ya. Nah tadi sekarang kan hutang itu sudah asuransi, ya. Ya. Tadi asuransi yang bagaimana dulu, ya. Nah kalau memang sudah ada ya hitung-hitungan, kalaupun ini selesai, ya wallahu alam, urusan dunia selesai urusan dunia. Apakah urusan akhirat selesai juga dengan seperti itu? Allah alam. Karena kita masih ada hutang yang belum kita bayarkan, ya maka ya itu kan udah ada asuransinya dulu dipertanyakan dulu gitu. Asuransinya halal apa haram? Kan sekarang remang-remang. Gitu kan, kayak kita sebetulnya banyak bu bank syariah yang nggak syariah juga. Nah, misalkan nih ada cicilan motor itu syariah, kemudian harusnya tanggal 1 dia bayar, ya kalau dia bisa bayar setelah tanggal 1 dia kena denda. Itu nggak syariah. Kalau syariah ya nggak kena denda. Itu ada bunga. Ya denda itu bunga, lebihannya, tambahannya itu kan. Makanya sulit sekarang. Mendingan udah nggak usah. Nunggu punya duit baru beli motor. Gak usah yang baru, yang second aja. Ya, saya punya handphone nggak pernah beli baru bu, yang second, beli baru mahal. Mobil yang baru mahal, yang second bisa yang second. Menghindari utang. Bisa nih beli mobil baru tapi ngutang, kan ngutang. Mendingan udahlah yang jelek tapi cash. Nah itu lebih tenang itu. Ya, lebih tenang. Nah jadi mesti kita kaji ulang lagi tuh bu tentang ya di sini secara urusan dunia selesai ya, tapi kan kita masih punya sangkut paut. Ya. Wallahu alam. Silakan ada yang lain ya. Banyak nih. Nah ini. Ya. Pakai speaker. Kalau misalnya corporate ya kita kerja, terusannya perusahaannya bangkrut, terus begitu pegawai belum dibayar, terus begitu perusahaan itu, terus begitu si pegawainya tuh akhirnya terus meninggal, jadi gimana? Jadi utang perusahaan. Perusahaan itu. Sama antara utang negara atau gimana yang sangat tanggung jawab itu. Misalkan dulu Presiden Jokowi banyak hutang banyak-banyak, itu yang tanggung jawab siapa sekarang? Presiden Jokowinya, pribadinya, atau negaranya gitu ya, atau kan dibebani ke rakyat gitu jadi. Nah sekarang perusahaan bangkrut ya, sudah dijual juga masih punya hutang juga ya, masih punya hutang. Ya tadi ya, kalau memang ya perusahaan itu milik negara kan berarti itu negara yang masih tanggung jawab harusnya. Nah sekarang yang punya perusahaan itu ya dia tetap ya punya hutang, artinya kepada karyawannya yang harus dibayarkan. Tetapi tadi kalau memang dia sungguh-sungguh untuk membayar hutang, Allah kan tentunya tahu hati seseorang. Dia sungguh-sungguh cuma belum bisa untuk membayarkan, maka Allah punya rahmat yang lain. Ya, saya akan maafkan, tapi karena kesungguhan dia cuma belum sempat waktunya, dia sudah meninggal dunia. Wallahu alam. Yang nggak boleh itu karena memang dia meninggalkan tanggung jawabnya sehingga dia tidak mau membayarkan hutang. Kan begitu. Nah, jadi siapa yang masih bertanggung jawab pada hutang itu? Ya tadi, ya kalau memang ada karyawan yang belum bayarkan, nanti ketika di akhirat dia akan mendapat tuntutan. Ini saya sudah bayarkan tapi masih punya hutang juga. Ya, belum terbayarkan juga. Saya keburu meninggal dunia. Allah Maha tahu ikhtiar dari hambanya. Tadi kalau dia sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan ya kemampuan dia untuk bayar hutang. Jikalau belum sampai ya tapi usianya mendahului, maka pasti Allah punya cara lain. Ya Allah itu ya Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Ya.
Nah, mungkin nanti Allah akan berikan kepada mereka yang dihutangi dengan rezeki yang lain. Allah alam seperti itu. Ya, tapi tadi pertanyaan, gimana kalau seorang kepala negara lalu berhutang? Ya maka siapa yang bertanggung jawab? Yang membuat kebijakan itu yang bertanggung jawab. Makanya pemimpin itu berat. Berat pemimpin. Bukan rakyat yang dibebankan hutangnya, tapi pemimpin. Makanya pemimpin itu berat. Menjadi pemimpin itu berat, apalagi presiden. Ya, hutang ya nggak sempat terbayarkan, maka hasil dari kebijakan dia yang salah itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, walaupun tadi ya yang namanya negara ya adalah kepala negara berikutnya kan begitu. Ya, tapi tadi kalau dia tidak sempat bisa membayarkan, kebijakannya dia yang dipertanggungjawabkan. Silakan ada lagi. Satu ya, lagi, Ibu. Bu Inar. Saya Ustadz, Ya. seandainya adakah cara misalnya kita punya utang tuh yang udah lama sekali kita mau bayar pun kita nggak tahu Ustadz, dia misalnya masih kecil kayak atau misalnya kenakalan remaja kita pernah ngutang di warung atau apa kan, tiba-tiba udah nggak ada orangnya, itu adakah caranya Ustadz? Ya, sama Ibu misalkan dulu masih SMP makan di kantin. Makan bakwan 5 bayarnya 1. Itu namanya apa tuh? Darmaji. Dahar 5 ngaku sijir. Itu kan mencuri, kan hutang itu. Harus dibayarkan. Wah, sekarang saya sadar Ustaz, saya mau bayar. Tiba-tiba nggak ada orangnya, sudah nggak ada. Ya mungkin orangnya udah meninggal dunia. Kan dia mesti punya anak. Anaknya mungkin udah meninggal dunia. Mungkin cucunya ada gitu. Dikasih tuh ahli warisnya. Kalau kita tidak tahu dan kita sudah berikhtiar ya untuk mencari ya yang pernah saya hutangi itu, yang saya berhutang kepadanya, maka sudah mencari nggak dapat juga, udah masukkan ke Baitul Mal, masukkan ke masjid. Dah niat saya untuk membayar hutang, saya sudah mencari nggak ketemu juga nih hutang yang saya bayarkan. Saya takut nanti ya Allah tuntutan di akhirat. Ya, maka bayarkan hutang itu. Sudah mencari nggak ketemu, masukin masjid. Ya, ini untuk bayar hutang saya kepada ibu ini yang sudah tiada, saya nggak tahu keberadaannya di mana. Gitu. Ya Ibu. Bu Riri. Ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titipan pertanyaan nih Ustadz. Pertanyaannya adalah, jika orang masih memiliki hutang, apa boleh ikutan beri sedekah atau infakkan sesuatu, atau harus lunasi hutangnya dahulu Ustadz? Secara hutangnya itu adalah cukup besar. Demikian. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Ambil atas jawabannya. prioritasnya dulu. Mana yang lebih prioritas? Membayar hutang itu wajib hukumnya. Sedekah mungkin sunnah, ya. Nah, cuma tadi sedekah itu memancing rezeki kan begitu. Katanya kalau sedekah pagi hari malaikat berdoa, ya Allah kayakan dia, tambahkan hartanya. Boleh. Ya, dalam rangka kesungguhan kita mungkin sudah ikhtiar, ya. Kemudian belum cukup juga, boleh, ya, boleh untuk memancing rezeki itu datang lebih banyak, ya, boleh, ya. Di samping tadi jangan lupa hutang yang lebih utama. Itu kita lakukan semata-mata minta jalan atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan rezeki yang bertambah untuk bisa bayar hutang. Boleh. Ya, misalkan ibu masih punya hutang, cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan macam-macam gitu ya. Ini ada keropak jalan lewat, cepet banget. Kenapa? Masih punya hutang. Nggak ada yang ngasih keropak misalkan. Silakan. Ya, selagi tadi tidak melupakan hutang itu. Justru kita melakukan seperti itu agar Allah berikan kita tambahan rezeki yang banyak buat bisa bayar hutang. Ada lagi? Cukup? Cukup ya Bu.
Ada lagi? Cukup. Di akhir ketika mau sujud mau salam, sama ketika Allahumma inni a'udzubika, itu ada di situ yang minta dari siksa kubur, kemudian minta dihindari dari azab neraka, ditambah itu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya, iya di akhir sebelum salam. Ya, 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 ya. Apa dulu? Doa hutang. Ya, itu nanti ada di antara itu hadis dari Abu Umamah sama tadi seorang budak yang minta diajarkan doa, dan Nabi pernah mengajarkan kepada Sayyidina Ali. Itu nanti ibu cari aja. Di situ ada doa untuk mudah membayar hutang, pasti munculnya itu. Ya, ya boleh, ya al-masurat, ya al-masurat, ya ada situ. Cukup, saya zuhur, ada kuliah zuhur di Bani Saleh, ya. Cukup dari saya. Cukup ibu-ibu ya. Ustadz masih ada acara lagi di Bani Saleh. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Semoga kita semua dapat hidup dengan tenang tanpa hutang. Amin ya rabbal alamin. Aminnya sampai dalam banget. Baik. Oh, tambahan dari Ibu Ketua katanya, dan mau menghutangkan katanya. Baik, kita sudah sampailah di penghujung acara. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak tertata dengan baik. Mari sama-sama kita tutup kajian pada siang hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.